psycho tersebut nampak senang menikmati permainannya. Setelah meminta tebusan, ia juga meminta Anjali yang mengantarkan uangnya. Psycho tersebut menghubungi Anjali dan meminta bertemu di sebuah stasiun. Anjali meminta timnya untuk lebih dulu tiba di sana dan memantau situasi. Anjali meletakkan GPS di dalam tas berisi uang tersebut. Setiba di sana, si Psycho menelpon Anjali dengan menceritakan kisah Haina dan singa, di mana Haina selalu mengintai untuk merebut mangsa dan mengusik singa. Di samping itu, si Psycho mengambil handy-talkie Anjali dan mengarahkan pada speaker stasiun, hingga timbul suara yang memekakan telinga bagi mereka yang memasang alat komunikasi. Dan reaksi mereka memudahkan si Psycho mengetahui keberadaan tim Anjali yang mengintainya. Si Psycho meminta Anjali masuk ke dalam kereta. Secara tak langsung, tim Anjali pun juga mengikutinya. Namun sesaat kereta akan berangkat, si Psycho menyuruh Anjali turun. Kereta pun berangkat meninggalkan Anjali seorang diri di stasiun. Tiba-tiba lampu stasiun mati dan seperti biasa di ruang CCTV yang diawasi oleh Rachel, satu persatu alami trouble. Di peron stasiun, muncullah si Psycho, sosok yang mengaku Rudra. Ia menutup wajahnya dengan shawl, mengambil uang tebusan, dan saat Anjali hendak memborgolnya, dengan cekatan si Psycho lebih dulu memborgol tangan Anjali di pembatas peron. Lampu kembali menyala saat si Psycho telah pergi. Anjali memanggil Rachel dan membebaskan tangannya dari borgol tersebut. Bersama Narayan, Rachel melanjutkan pelacakan GPS yang telah ditaruh Anjali pada tas uang. Namun mereka terkejut saat tahu bahwa si Psycho hanya mengalirkan GPS-nya. Sementara di TKP mobil Swarup berada, Anjali di sana memeriksa bagasi karena si Psycho telah melepas bomnya. Ia menelpon menteri memberitahukan hal itu. Namun saat dibuka, hanya ada rakitan bom saja. Swarup tidak ditemukan. Lalu si Psycho meminta maaf karena tidak jelas dalam menyampaikan bahwa Swarup ada di bagasi mobil Anjali. Bergegas mereka membukanya. Namun seperti kasus-kasus sebelumnya, Swarup telah menjadi mayat dengan berlumur darah. Beberapa hari kemudian, Anjali menjemput Shalu di kedai es krim. Di sana, Shalu sedang bersama pamannya Arjun dan dua temannya. Arjun datang dari Chennai ke Bengaluru untuk menemui Kriti yang kabarnya sedang mengunjungi pernikahan temannya. Tak disangka percakapan mereka didengar oleh si Psycho. Ternyata sudah lama ia membuntuti Arjun. Kemudian ia pun merencanakan sesuatu. Malam harinya, Anburesan memberitahu Anjali bahwa si Psycho yang mengaku Rudra tengah live via telekonferensi mengumumkan hendak menculik korban selanjutnya. Anjali pun menyusun rencana bersama timnya. Meski pengamanan telah diperketat, tapi penculikan tetap terjadi. Korban adalah Kritika Rao, kekasih Arjun. Ia diculik di Royal Eagle Club. Segera Anjali mengirim pasukan datang ke tempat di mana si Psycho telah tentukan untuk mengambil uang tebusan. Saat itu Anjali mencoba menghubungi Arjun, tapi nomor Arjun sedang tidak aktif. Sementara itu, media telah memberitakan bahwa saat resepsi pernikahan, lampu-lampu di Royal Eagle Club tiba-tiba meledak dan CCTV menjadi rusak. Di kantor CBI, Anjali sudah mengantongi surat izin tembak di tempat untuk pelaku. Saat hendak berangkat menuju lokasi, Rachel melaporkan bahwa sosok yang mengaku Rudra sedang melakukan live dengan menampilkan video Kriti yang dua tangannya diikat ke belakang pada semacam tandon air. Si Psycho mengisi air tandon tersebut dan mengancam untuk mengisi penuh airnya jika Anjali ikut campur. Tapi Anjali tak mau mundur begitu saja. Ia mengecek lokasi video tersebut dibuat untuk menyelamatkan nyawa Kriti dengan mematikan seluruh unit pembangkit listrik secara bergantian di seluruh Bengaluru. Di waktu yang sama, Anjali sedang menyergap sosok yang mengaku sebagai Rudra. Juru foto dan sniper pun telah disiapkan. Setelah uang tebusan dikirim dan ditaruh pada sebuah bilik, situasi semakin menegang saat menunggu kedatangan yang akan mengambil tas berisi uang tersebut. Sementara Narayan dan timnya telah berhasil menemukan lokasi Kriti. Sayangnya Kriti ditemukan dalam kondisi kritis dan bersimbah darah. Mereka langsung melarikan Kriti ke rumah sakit. Di tempat penyergapan, Anjali meminta foto orang yang datang mengambil uang tebusan. Tanpa lebih dulu melihat fotonya, Anjali menembak punggung Arjun menggunakan peluru karet untuk melumpuhkan pelaku. Namun saat
ia melihat foto yang ditunjukkan timnya, Anjali pun terkejut, lalu menembak Arjun sekali lagi untuk menyelamatkannya dari sniper. Di rumah sakit, dokter menemukan sebuah remote di saku Arjun. Lalu Anjali meminta amburesan untuk memeriksanya. Anjali menerima telepon dari Narayan yang memintanya datang ke Royal Eagle Club. Di sana ia menunjukkan CCTV yang selalu rusak ketika Arjun melewatinya. Tak hanya itu, Narayan juga mengajak Anjali ke lokasi Kriti disekap. Di sana ditemukan sidik jari dan DNA Arjun. Ditambah lagi mobil Arjun berisi uang tebusan juga ditemukan di sana. Forensik juga menemukan dompet dan helai rambut Arjun yang kemudian mereka cek dan sesuai dengan DNA Arjun. Selain itu, ditemukan pula alat perusak CCTV di mobil Arjun. Dan yang mereka temukan di saku Arjun adalah remote-nya. Karena kasus tersebutlah Anjali akhirnya dibebas tugaskan. Ia menjadi tahanan rumah dan Narayan mengambil alih kasus ini. Di rumah sakit, Arjun menceritakan bagaimana ia dijebak sebagai Rudra. Saat tiba di Royal Eagle Club, ia didatangi valet parking. Singkat cerita, Arjun melihat Kriti terburu-buru keluar dan ia pun mengikutinya. Namun ia melihat Kriti di dalam mobilnya dengan kondisi terluka. Ketika hendak menyelamatkan Kriti, tiba-tiba datang seseorang memukulnya. Saat sadar, ia sudah berada di sebuah kamar mandi dan mendengar panggilan telepon untuknya yang menyuruh Arjun melihat televisi. Ia mengancam Arjun dengan keselamatan Kriti dan memintanya untuk menuruti semua perintah si Psycho. Setelah menyelesaikan ceritanya, ia mendatangi Kriti di rumah sakit. Arjun tak kuasa melihat kondisi Kriti yang kritis dan bertekad untuk membalas perbuatan si Psycho. Hal itu ia sampaikan kepada Anjali. Bersama Vinod, Arjun mengunjungi kembali Royal Eagle Club. Ia menyelinap masuk ruang CCTV. Sialnya si Psycho berhasil menghindari sorotan CCTV seolah ia telah hafal seluruh seluk-beluk tempat itu. Ia juga melihat rekaman saat si Psycho memasukkan sesuatu ke dalam sakunya. Namun, satu rekaman menunjukkan seseorang sedang bertegur sapa dengan si Psycho. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Orang yang ada dalam video tersebut mendatangi mereka. Ia adalah salah satu pekerja di Royal Eagle Club. Tanpa buang-buang waktu, Arjun bertanya pada pria tersebut tentang si Psycho. Di apartemen Anjali, Nages datang memberikan sebuah dokumen untuk ditandatanganinya. Di sana Anjali bertanya siapa saja yang senang atas kekalahannya. Nages pun menjawab bukan hanya ia, namun seluruh kepolisian bersuka cita karena selama ini untuk kasus apapun kepolisian yang turun ke lapangan, mengumpulkan semua bukti, menginterogasi semua saksi, tapi saat kasus hampir terpecahkan, mereka dibilang tidak becus, tidak efisien dan CBI perlu dilibatkan. Akhirnya kasus dilimpahkan ke Departemen CBI dan bukan hanya kasus terpecahkan, namun CBI juga mendapat ketenaran serta pujian. Padahal kerja keras kepolisian juga ada di dalamnya. Kemudian Anjali teringat kata-kata si Psycho saat menceritakan singa dan hyena.